warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba praktek ya. Ini sifatnya tidak wajib, tapi jika teman-teman ingin mencoba bagaimana menerapkan model prediksi, ini saya buatkan satu buah kasus yang mana kita akan coba sama-sama membuat prediksi model untuk harga emas. Ini untuk mendukung inisiasi 7 pada kelas data science. Oke, sebelum kita mulai praktek, saya akan jelaskan sedikit ya terkait langkah-langkahnya. Jadi untuk membuat model seperti biasa ya, dari kalau teman-teman sudah mempelajari yang model-model sebelumnya, itu kita mulai dari EDA ya, Exploratory Data Analytic. Itu untuk menganalisis data. Lalu kemudian kita akan buat model dari data yang sudah kita analisis, dan terakhir kita mengevaluasi model tersebut. Nah, sebenarnya ada satu step lagi, yaitu nanti kita akan membuat sebuah interface gitu ya, interface untuk menguji model tersebut. Oke. Nah, biasanya kalau baru di bidang data scientist, ketika kita mencoba meng-create sebuah model machine learning ya, nah itu kita harus tahu dulu algoritma apa sih yang biasa digunakan sesuai dengan karakteristik data kita. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, ada beberapa klasifikasi ya, atau ketika kita membuat machine learning model itu sebenarnya sudah ada aturan umum ya yang biasa digunakan. Karena seperti kita ketahui bersama, ada dua macam itu untuk algoritma machine learning ini, ada yang supervised dan ada yang unsupervised learning. Nah, khusus untuk inisiasi 7 karena kita main di klasifikasi gitu ya. Jadi nanti kemungkinan besar yang bisa kita gunakan atau kita eksplorasi adalah algoritma yang ada di warna hijau ini. Jadi naive Bayes, logistik regresi ya, KNN, dan random forest dan sebagainya seterusnya. Nah, ini nanti mungkin ada pembahasan lanjut di kuliah lanjutan ya, ini karena pengantar biar teman-teman dapat pemahaman terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke awal tadi bahwa kalau kita belum tahu input ya, kita belum tahu output, maksud saya output dari sebuah model, itu kita lihat dulu karakteristik datanya. Jadi kita lihat dulu ini sudah ada belum variabel yang mendukung untuk outputnya ya, featuresnya itu. Nah, kalau sudah ada berarti dia masuk ke supervised learning ya. Kalau misalnya cluster itu biasanya unsupervised learning gitu ya, kita belum tahu struktur datanya seperti apa, lalu variabel XY-nya seperti apa, itu kita masuk ke unsupervised learning. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman ketika memilih algoritma. Kalau kita balik ke slide sebelumnya ini ya, berarti kita masuk ke supervised learning. Algoritmanya yang kita pilih kurang lebih ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 yang umum ya. Nanti bisa juga kita buat custom algoritma berdasarkan algoritma tadi. Nah, kemudian kita juga bisa kategorikan berdasarkan output. Nah, biasanya ya, kalau output dari model itu angka, itu sudah pasti masalah regresi kebanyakan ya. Ya, kalau misalnya kelas ya, contoh itu angka itu gimana sih? Angka itu misalnya tahun begitu ya, atau prediksi nilai mata uang dan sebagainya, itu sudah biasanya masuk ke model regresi. Tapi kalau outputnya itu kelas ya, sebuah kelas, itu berarti klasifikasi. Misalnya golongan darah, atau misalnya jenis penyakit gitu ya. Nah, itu masuk ke klasifikasi. Nah, dan kemudian ada juga pengelompokan ya. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita akan fokus ke prediksi ya kali ini ya. Oke. Nah, lalu kalau sudah kita tahu, berikutnya kita akan melakukan exploratory data analysis ya, IDA. Ini biasa ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kita membaca data. Kemudian kalau ada data yang missing atau data yang inkonsisten, itu kita harus tangani dulu ya. Kemudian kita visualisasikan data tersebut. Nah, kemudian tadi ini masih nyambung dengan tadi, ketika kita mengidentifikasi algoritma, biasanya kita itu mempertimbangkan beberapa hal ya, ini ya.
Ini termasuk ketika jumlah data kita sedikit, itu biasanya akurasinya itu eh, kurang bagus ya kalau datanya tidak terlalu banyak. Jadi kita harus lihat dulu apakah data kita sudah cukup, lalu kemudian nanti berapa lama kita membangun, melatih dan menguji model yang sudah kita buat dari data tersebut. Nah, kemudian kita juga harus hitung ya, ketika kita memprediksi data baru menggunakan model tersebut, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya, intinya adalah apakah model yang sudah kita buat itu memenuhi tujuan bisnis yang akan kita capai gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, saya nanti menggunakan source atau dataset dari Kaggle ya. Ini bisa dicek di sini ya, di link yang ada di slide ini. Nah, tahapannya kurang lebih nanti aktivitas kita collecting data dulu, kita lakukan pre-processing data ya. Ini tipis-tipis saja karena di tutorial kali ini saya sudah menyiapkan data clean ya. Nanti kita tinggal olah. Lalu kita lakukan data analisis, ya, termasuk pemilihan algoritma di sini. Lalu kita training data tersebut, lalu kita testing. Nah, ini pada proses ini nanti sudah kita testing, kita bisa generate model gitu ya. Nah, yang mana nanti model tersebut kita bisa evaluasi. Kalau skornya bagus, itu kita bisa gunakan untuk mengambil keputusan atau kita implementasikan ke front end atau ke user yang menggunakan. Nah, itu nanti kita akan mulai praktek. Di sini saya akan menggunakan Google Colabs ya. Nah, saya menyediakan juga datasetnya dan source code pendukung di link nanti yang ada di materi suplemen di inisiasi sesi 7. Ya, silakan dicek di situ. Sampai jumpa di video berikutnya untuk praktek. Tetap semangat.